Saya Alexander William Sulistyo Gijanto, absen 1 sebagai saksi pertama. Saya Jim Johnson Yanto, nomor absen 14 sebagai saksi kedua. Saya Christopher Samiarjo dari 55 dan 7 sebagai saksi forensik. Halo, saya Bernard Jonathan dari 12 MIPA 5 nomor 5 dan saya kuasa hukum pertama. Saya Parisa Jupita, nomor absen 6 dari 12 MIPA 5 sebagai kuasa hukum 2. Saya Aurelia Pauliana Juwono, nomor absen 3 sebagai kuasa hukum ketiga. Saya Ana Karyanto, absen 2 sebagai JPU pertama. Saya Amin Juswin, absen 12 sebagai JPU kedua. Dan saya Imam Giovanni, absen 11 sebagai JPU ketiga. Nama saya Axel Martin Suwiknya dan saya sebagai terdakwa. Jempol guys. Saya Cindy Wenangel, nomor absen 8 sebagai panitia. Saya Claudia Rako, absen 9 sebagai juru sumpah. Halo, saya Jason Eva Saputra Sudargo dari absen 15 sebagai ketua hakim. Saya Francisca Manela dari absen 12 sebagai wakil hakim pertama. Saya Lekra Indra Bintama, absen 10 sebagai wakil hakim kedua. Selamat menonton. Kepada para majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 1777 pidana 2019 Pengadilan Negeri Semarang dalam agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti atas nama terdakwa Axel Martin Suwiknya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silahkan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Pak Terha. Kepada terdakwa harap memasuki ruang persidangan. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 3 orang saksi yang mulia. Baiklah, saudara Jaksa Penuntut Umum bagaimana? Apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Sudah, yang mulia, mohon izin hadirkan saksi yang pertama. Baik, silakan. Panitia mohon hadirkan saksi yang pertama. Baik, Pak Jaksa. Kepada saksi pertama harap memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik yang mulia. Saudara saksi, silakan sebutkan identitas saudara. Baik yang mulia. Apakah saudara benar bernama Alexander William? Benar yang mulia. Silakan sebutkan tempat tanggal lahir Anda. Semarang 5 Maret 1980. Apakah Anda benar sebagai supir Axel Martin? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum kami mengambil kesaksian, kami akan mengambil sumpah terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik. Panitera, hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik, yang mulia. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Baik yang mulia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 24
2 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Kepada saudara jaksa dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan dengan terdakwa atau adik terdakwa? Ada, saya supir pribadi keluarga Excel yang mulia. Baik, sudah berapa lama saudara saksi menjadi supir pribadi dari keluarga Axel? Sudah 4 tahun yang lalu. Oke, baik. Jadi, saudara saksi di mana dan sedang apa saudara pada saat hari Kamis 13 Oktober pukul 9 malam? Pada saat itu saya sedang bersiap-siap untuk tidur. Apakah saudara saksi melihat adanya sikap yang berbeda dari terdakwa selama 1 harian tersebut? Iya, ada. Saat sesudah kejadian itu, pelaku bersikap lebih diam gitu. Kira ya, saya tidak tahu memikirkannya lah. Soalnya saya pikir ya sesudah itu ya karena sudah berjalan lagi seperti biasa. Saat terdakwa berbicara dengan adiknya, apakah terdakwa terlihat kesal atau bagaimana? Ya, dia tidak kesal gitu aja. Kan orang berdebat. Lantas apa saudara ada menanyakan mengapa terdakwa berbicara dengan nada kesal? Saya tidak ingin ikut campur dengan masalah mereka. Mereka berdebatan kayak gini itu sudah biasa. Baik. Saudara saksi, coba saudara ceritakan apa saja yang saudara lihat dan saudara ketahui pada waktu malam kejadian itu. Saat pada malam itu saya sedang di kamar saya, siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba saya mendengar Axel dan Bambang berteriak-teriak di ruangan tengah. Biasa dekat. Lalu saya pelan-pelan berjalan ke ruang tengah dan saya saat melihat, saya kaget dan berteriak, Bambang tergeletak sakit-sakit dan ada darah yang bercucuran. Tapi Axel sedang membawa pisau yang berdarah dengan tatapan kosong ke Bambang. Lalu saya langsung menelpon ambulan. Saat ambulan datang, saya hanya Axel hanya menangis-nangis melihat Bambang ke rumah sakit. Sudah gitu. Apakah saudara saksi melihat secara langsung terdakwa melakukan aksi pembunuhan kepada korban? Karena tadi dikatakan bahwa terdakwa membawa pisau di tangannya. Tidak yang mulia, yang saya lihat hanya darah bercucuran saja. Dengan kata lain, apakah akibat perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan saudara korban kehilangan nyawa? Keberatan yang mulia. Saudara jaksa, jangan membuat suatu kesimpulan yang dapat mengaburkan tujuan untuk pemeriksaan terhadap saksi. Baik yang mulia. Lantas, apakah ada lagi yang ingin kamu tambahkan? Tidak ada lagi. Terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana saudara jaksa? Cukup yang mulia. Kepada saksi pertama dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Mohon izin menghadirkan saksi kedua yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Panitera hadirkan saksi kedua untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Bu Jaksa. Kepada saksi kedua dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi dipersilakan untuk duduk. Yang Saudara saksi, silakan sebutkan identitas saudara. yang mulia. Apakah saudara benar bernama James Dawson? Benar yang mulia. Silakan sebutkan tempat dan tanggal lahir saudara. Semarang 11 September tahun 1994. Baik saudara saksi, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik yang mulia. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan, silakan berdiri. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberi
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Baiklah kalau begitu, saudara saksi. Ingat saudara sudah terikat sumpah. Saudara harus menjawab setiap pernyataan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke dalam pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Kepada kuasa hukum dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara merupakan tetangga dari terdakwa? Ya, saya merupakan tetangga, rumahnya tepat di sebelah rumah saudara Excel. Apa yang saudara saksi ketahui tentang Excel? Saya dan Excel sudah berteman sejak di bangku SMA. Excel merupakan orang yang baik-baik saja, bahkan sering mentraktir saya kambing. Apakah selama Anda mengenal terdakwa pernah melakukan hal-hal yang janggal atau tidak seharusnya? Tidak pernah, yang mulia. Bagaimana hubungan terdakwa dengan korban? Ya, kalau itu sih semua yang dekat dengan terdakwa tahu bahwa hubungan terdakwa dengan adiknya sudah tidak akrab sejak orang tuanya meninggal. Mungkin karena pembagian hartanya. Masalah pembagian harta yang seperti apa? Silahkan dijelaskan lagi saudara saksi. Sepertinya terdakwa tidak terima karena dia adalah anak pertama dan mendapatkan warisan yang lebih kecil dan adiknya juga tidak mau membagi harta secara 50-50 dengan kakaknya. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah saksi pernah bertemu atau melihat saksi pada hari kejadian tersebut terjadi? Iya yang mulia, pada saat waktu itu pukul 9 malam saat saya membuang sampah di teras rumah saya melihat Excel pulang dari mobilnya setelah berpergian. Saya melihat dia jalan mendekati rumah. Apakah terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak biasa? Iya yang mulia. Seperti apa maksudnya? Tolong dijelaskan dengan lengkap dan detail. Saat itu dia jalan sembarangan mendekati saya dan saat dia mendekat, saya mencium bau alkohol dari mulutnya dan sepertinya minuman yang dibawa adalah minuman keras. Apakah Anda yakin bahwa bau tersebut adalah bau alkohol? Sangat yakin. Di dalam kondisi yang mabuk berat, dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu karena ini mungkin dapat terjadi pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus tersebut. Apakah dari pihak jasa ada yang ingin ditambahkan? Ada. Lalu selanjutnya, setelah berpapasan dengan terdakwa pada malam tersebut, apakah saudara menemukan kejadian lainnya? Ya, pada waktu itu sekitar pukul 9.30 malam, saya mendengar teriakan di rumah sebelah rumah saya. Tetapi saya tidak terlalu menghiraukan teriakan tersebut karena saya lelah setelah bekerja seharian dan besok saya perlu bangun pagi-pagi. Cukup, terima kasih. Kepada saksi kedua, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Selanjutnya, mohon izin memberikan saksi ketiga yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Panitia memberikan saksi ketiga untuk masuki ruang persidangan. Baik Pak Serta, kepada saksi ketiga dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik yang mulia. Saudara saksi silakan berikan identitas saudara. Baik yang mulia. Apakah benar saudara saksi bernama Dr. Christopher Setiawan? Benar yang mulia. Silakan sebutkan tempat tanggal lahir Anda. Semarang 3 Januari 1988. Baiklah saudara saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudara, kami akan mengambil sumpah saudara terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik yang mulia. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan, silakan berdiri. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan yang saya punya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan
yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Saudara saksi merupakan laki-laki atau otopsi, benarkah begitu? Bisa dikatakan begitu. Saya sedang melakukan otopsi beberapa kali. Bisa dijelaskan tentang pendidikannya? Saya lulus dari Fakultas Kedokteran di UI atau Universitas Indonesia, lanjut ilmu forensik di Universitas Indonesia. Baik, bagaimana hasil pemeriksaan yang sudah saudara lakukan? Berdasarkan prosedur yang sudah diberlakukan, saya memperkirakan kematian korban pada jam 9.36 pada malam hari. Lalu hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pelaku saat itu dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan mabuk seperti yang bisa dikatakan saksi lainnya. Ada juga beberapa hal yang saya temui setelah melakukan otopsi dari tubuh korban. Pertama, terdapat luka bekas jeratan di bagian leher, lalu lebam pada siku dan kaki yang diakibatkan karena korban saat itu melawan. Lalu ketiga, terdapat patah tulang terbuka pada lengan kiri atas korban. Diperkirakan bahwa terjadi perlawanan yang sedikit lama sehingga korban terbunuh karena tusukan dari pelaku pada akhirnya. Apakah luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian? Untuk luka-luka kecil seperti tadi, tidak atau kecil kemungkinannya bahwa pelaku dapat terbunuh. Tapi saya juga menemukan bahwa terdapat tusukan di bagian leher sedalam 8 cm. Tusukan ini langsung mengenai nadi sehingga korban gajah darah yang banyak dan mati dalam waktu yang singkat. Ini yang menjadi penyebab utama kematian dari korban. Juga korban sempat menahan rasa sakit untuk waktu yang sedikit lama. Pada akhirnya dia meninggal karena kekurangan oksigen dan gas air. Baik, cukup. Bagaimana dengan barang bukti yang ditemukan? Hakim, berikut kami serahkan barang bukti yang berupa pisau dan razia yang digunakan oleh pelaku. Pada pisau juga terdapat sisi-sisi oleh pelaku. Baik, saya terima. Silakan bisa dilanjutkan. Jadi pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan lab, bercak darah pada lengan dan korban itu cocok dengan darah dari pelaku. Baik, apakah hasil pemeriksaan senjata yang digunakan juga sudah keluar hasilnya? Iya, jadi kemarin saya menemukan barang bukti yaitu pisau dapur. Setelah melakukan cek pengetesan DNA, bahwa terdapat DNA dari korban dan pelaku. Mengenai jeratan pada leher korban, apakah saudara dapat menjelaskan kronologi pada saat kejadian tersebut? Bisa. Jadi di leher korban terdapat semacam garisan dari kanan ke kiri, semacam ditarik menggunakan tali dari belakang dan meninggalkan luka memar. Menurut saya korban lengah atau sudah mulai lelah dengan perlawanan karena perlawanan yang dilakukan cukup lama sehingga pelaku di situ mengambil tali yang jauh dari tempat TKP lalu ditarik dari belakang dengan menggunakan tali tersebut. Baik, apakah saudara juga dapat menjelaskan patah tulang terbuka pada lengan kiri atas korban? Bisa. Jadi patah tulang yang didapat oleh korban tersebut terjadi karena akibat pukulan benda tubuh. Sehingga bagian ujung dari tulang yang patah sampai menukik kulit, sehingga jaringan di bawah kulit dan tulang yang patah menjadi terlihat atau dapat disebut dengan patah tulang terbuka. Baik, tadi saudara saksi sempat menyebutkan bahwa ada beberapa luka lebam pada kaki dan tangan korban. Apakah bisa diperkirakan luka itu disebabkan oleh apa? Kemungkinan dari pukulan oleh pelaku yang sangat kencang yang menyebabkan bekas luka itu sampai membiru. Apakah ada kemungkinan jika pukulan tersebut diakibatkan oleh benda di sekitarnya? Bisa saja, bisa. Baik, selanjutnya, apakah saudara sudah yakin dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan? Saya sudah sangat yakin. Jadi saya dan rekan saya sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh dari semua bukti yang sudah ditemukan. Namun jika pihak tergugat atau dari pihak hukum ingin melakukan otopsi ulang, maka saya bisa lakukan lagi dengan rekan saya. Cukup. Baik, terima kasih saudara saksi ahli.
Kepada JPU, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Berdasarkan saksi ahli dan saksi-saksi lainnya, tetap ada data awal yang mengacu pada kasus pembunuhan korban sehingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lamanya 15 tahun. Bagi yang melakukan tindakan pidana pembunuhan, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pada kuasa hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali sebab pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih. Kepada saksi ketiga dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Saksi diharapkan kembali pada kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dilakukan pembacaan putusan final dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa silakan menduduki kursi terdakwa. Dengan ini, pengadilan menyatakan terdakwa Axel Martin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pembunuhan hingga korban tewas. Terdakwa Axel Martin ditetapkan sanksi hukuman sama 10 tahun penjara. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Dengan ini, sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pada pagi hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Semarang berakhir dengan hasil terdakwa Axel Martin dijatuhi hukuman 10 tahun penjara berdasarkan pasal 338 KUHP. Para majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Berdiri dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk